ingsun. Lau kuntu lamun ono sapa ingsun iku amiron wong kang perintah. Iku amiron wong kang perintah. Ahadan ing wong suwiji. Anyas juta ing yen to sujud sapa wong. Andai kata aku disuruh untuk memerintahkan kepada seseorang untuk sujud li ahadin marang wong suwiji antara seorang dengan seseorang yang lain, amartu mongko yakone perintah sapa ingsun, maka aku akan memerintahkan apa? Al mar'ata seorang istri antas juda ing yen to sujud sapa mar'ah li zaujiha marang bojone imro'ah, maka aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada seorang suaminya. Akan tetapi ya sujud ya manusia terhadap manusia itu tidak diperkenankan. Andai kata itu kan lau kuntu andai kata an Abi Aliin Talqi ibni Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'ana ngajak sapa ar-rajulu wong lanang, apabila seorang laki-laki mengajak zaujatahu ing bojone rajul, zaujatahu ing istrinya laki-laki, li hajatihi krana hajati rajul, karena seorang laki-laki tersebut ada keperluan, fal ta'tihi mongko becik nuruti sapa zaujah, fal ta'tihi maka perempuan tersebut haruslah menurut ing rajul, ing zauj ya, ing rajul, maka perempuan tersebut haruslah nurut kepada seorang suami. Wa in kanat lan senajan ono sapa mar'ah atau zauja, wa in kanat walaupun seorang istri tersebut dalam keadaan alat tanuri tetap ing atase pawon ya di dapur, walaupun perempuan tersebut dalam keadaan berada di dapur, atau kebiasaan perempuan di dapur itu dalam keadaan sibuk ya, maka perempuan tersebut haruslah nuruti perintah daripada seorang suami, ditinggal terlebih dahulu ya apa perkara yang ada di dapur. Warawa dan meriwayatkan sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalamu idza ghasalat nalikane gelem ngumbah, idza ghasalat apabila mau mencuci sapa imra'atun wong wadon, sapa imra'atun seorang istri, apabila seorang istri mau menyuci siapa zaujiha ing bajunya suaminya, apabila seorang perempuan mau untuk mencuci daripada bajunya suaminya, kata maka menulis, mongko nulis sapa Allah akan mencatat laha bagi seorang imro'ah, laha marang imro'ah dicatat apa? Perempuan yang rajin untuk mencucikan bajunya atau pakaiannya seorang suami, dicatat alfa hasanatin ing 1000 kebagusan, alfa hasanatin 1000 kebaikan, wa ghafara lan ngapura sapa Allah laha marang wadon, dan Allah yang kedua akan mengampuni yakni dosa-dosanya perempuan tersebut, alfai yakni 2000, alfai ing 2000 apane khotiatin ya keluputane, apane khotiatin kesalahannya, Allah akan mengampuni dosa perempuan tersebut 1000 daripada kesalahannya. Wastaghfara lan nyuwunake ngapura, wastaghfara dan memintakan ampunan laha marang mar'ah, laha kepada seorang istri, kullu syai'in saben-saben perkara, maka akan memintakan ampun segala sesuatu, tolaat kang nyorot, tolaat kang muncul atau nyorot, alaihi ing atase kullu syai', apa asyamsu srengenge, maka segala sesuatu di saat matahari itu terbit, semuanya terkena sinar, semua benda yang terkena sinar matahari itu pada memintakan maaf terhadap seorang perempuan yang mau mencucikan bajunya seorang suami.
Warafa'a dan ngeluhurake, warafa'a dan mengangkat, warafa'a lan ngeluhurake sapa Allah, warafa'a dan mengangkat derajatnya Allah. Allah akan mengangkat derajatnya laha marang imra'ah, laha kepada seorang perempuan tersebut alfa darajatin 1000 derajat. Enak jadi perempuan ya. Cuman gitu aja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, dicatat 1000 kebaikan, diampuni 2000 kesalahannya, dan segala sesuatu yang muncul saat matahari semuanya terkena sinar matahari itu semuanya memohonkan ampun, dan dia akan diangkat derajatnya 1000 derajat. Wa akhraja Ahmad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salah satun utawi telu golongan, salah satun ada 3 golongan, la yadkhuluna iku la yadkhuluna ora padha bisa mlebu, tidak akan bisa masuk 3 golongan tersebut, yakni tidak bisa masuk apa, la yadkhuluna iku la yadkhuluna ora bisa masuk sapa salah satun al jannata ing surga. 3 golongan itu tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, tidak bisa masuk surga, juga wala yang dulu dan tidaklah dilihat, wala yang dululan ora ningali, wala yang dululan ora mirsani sapa Allahu Allah ilaihim marang salasa, ilaihim marang salasa. Allah juga tidak melihat terhadap 3 golongan tersebut yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yang pertama siapa? Mereka semuanya al-aqu liwalidayhi, al-aqu liwalidayhi, al-aqu. Yang pertama iku al-aqu wong kang nglarakake, orang yang menyakiti, liwalidayhi marang wong tuwa loro, liwalidayhi kepada kedua orang tua, orang yang suka menyakiti kepada kedua orang tua, wal mar'atu dan perempuan, al mutarajjilatu perempuan, wal mar'atu dan perempuan, al mutarajjilatu wal mutarajjilah, wal mutarajjilah itu perempuan yang menyerupai laki-laki, itu mutarajjilah. Wat tuyusu lan orang laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap istrinya kepada laki-laki lain, tayus. Wat tuyusu lan tayus, laki-laki yang tidak cemburu terhadap laki-laki lain ya, itu adalah tayus. La yadkhulul jannata tayus, tidak akan masuk surga. Siapa tayus? Tayus itu orang laki-laki yang istrinya digonceng sama laki-laki lain tidaklah cemburu, biasa-biasa saja. Itu adalah tayus ya, tayus. Kalau biasanya orang-orang dulu watuyusu lanang kang dadi germo, maknane lanang kang dadi germo. Wasalah satu utawi telu golongan, wasalah satu dan ada 3 golongan juga, la yang dulu iku la yang dulu ora mirsani, iku la yang dulu tidaklah dilihat sapa Allahu Allah, Allah tidak akan melihat perempuan 3 golongan tersebut ilaihim marang salasa, ilaihim marang salasa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Siapa itu? Al-aqu liwalidayhi, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, al-aqu liwalidayhi, al-aqu wong kang larani, liwalidayhi marang wong tua lurune. Yang kedua wa mudminul khamr, wa mudminul khamr, wa mudminulan wong kang yakni ngelanggengaken, yakni mengistiqomahkan, membiasakan orang yang suka kebiasaannya adalah minum minuman khamr, orang yang membiasakan diri untuk minum minuman keras. Wal mannanu dan orang yang ngundat-ngundat ya, suka mengungkit-ungkit bima aqta kelawan barang kang diberi. Orang yang suka mengundat-undat atau suka mengundat-undat pemberiannya, mempermasalahkan daripada pemberiannya terhadap orang lain. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan kematian itu merupakan hal yang sangat dahsyat. Hal yang sangat dahsyat itu adalah suatu kematian. Dan bagi orang-orang yang dalam keadaan na'udzubillah su'il khotimah, maka kematian itu merupakan hal yang sangat berat dirasa, hal yang sangat berat dirasa. Oleh karenanya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali di dalam Ihya-nya menjelaskan bahwasanya sebab-sebab orang itu
meninggal dalam keadaan su'il khotimah adalah yang pertama asyirku, yakni orang yang senantiasa melakukan satu kemusyrikan. Kemusyrikan kalau di dalam tasawuf itu sampai ishtaraqa qalbu, menduakan hati di saat ibadah, itu masuk dalam kategori kemusyrikan. Ya istirakul ibadah, ya ibadah karena Allah, ya karena Allah. Jangan diistirakan, ya istirak diduakan, jangan diduakan. Sudah karena Allah, ya karena Allah. Biasakan segala sesuatu itu niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu adalah bikasratil ma'asi, almar'u yamutu ala ma'asha alaih. Sabdanya Nabi, Imam Ghazali mengambil sabdanya Nabi, almar'u yamutu ala ma'asha alaih, yakni seseorang itu meninggal dunia tergantung kepada kebiasaannya. Oleh karenanya Imam Ghazali mengutip ini, orang yang kebiasaannya adalah bikasratil ma'asi, orang yang memiliki kebiasaan banyak sekali melakukan kemaksiatan, maka meninggalnya juga akan mengikuti kebiasaannya. Kebiasaannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dilatih oleh guru-guru mursyid, ya. Kalau dalam hati itu harus ingat sama Allah, 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 zikir khafi, ya. Dalam keadaan apapun juga, dalam posisi dimanapun juga, kita harus zikir khafi, Allah, 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 Allah. Perbanyaklah zikir khafi. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kita, maka kita dalam keadaan ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau orang itu kebiasaannya adalah tidak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemungkinan besar ya meninggalnya dalam keadaan bikasratil ma'asi, ya bikasratil ma'asi. Almar'u yamutu ala ma'asyi, seseorang itu meninggal dunia tergantung kepada kebiasaannya. Selanjutnya yang menyebabkan orang itu adalah meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah orang yang mudminil khamr, yakni orang yang mudminul khamr, orang yang melanggengkan minum-minuman keras. Karena orang yang minum-minuman keras tidak mau taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kelakuannya adalah minuman keras, maka di saat nyawa dicabut maka hilang kesadaran di dalam hatinya, itu akan hilang, sehingga untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sulit, ya sangatlah sulit. Oleh karenanya orang itu baik, akan tetapi bisa rusak gara-gara minuman. Dengan minuman orang itu akan bisa melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ya, sebagaimana biasa diceritakan sama pendaki-pendaki dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan lain sebagainya, ya ada orang ulama namanya Barseso, ya seluruh muridnya 6.000 itu jadi wali semuanya, muridnya aja jadi wali, apalagi Barsesonya, ya. Tapi Barseso satu ketika digoda oleh setan, sehingga walhasil Barseso melakukan kemaksiatan yang bernama mudmin khamr, yakni minum-minuman keras. Ya, dengan minum-minuman keras maka kemaksiatan banyak sekali dilakukan oleh Barseso, dan walhasil kami singkat meninggal dunia dalam keadaan na'udzubillah, yakni dalam keadaan su'ul khotimah. Itu adalah orang yang minum-minuman keras, yang tidak mau tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dicabut nyawanya maka hatinya belum siap, hatinya sulit untuk ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah aqul walidin, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kurang hebat apa alqomah? Ibadahnya hebat, sedekahnya hebat, qiyamul lailnya hebat, muamalahnya hebat, segala sesuatu ibadah hebat. Akan tetapi karena suka menyusahkan hati orang tua, ya pernah menyakiti hati orang tuanya sampai orang tuanya masih belum ridho untuk memaafkan alqomah, maka Bilal itu nggak bisa mentalkin daripada jenazahnya, daripada alqomah itu sendiri di saat nazar. Sahabat Amr juga nggak bisa mentalkin daripada sahabat alqomah ini, sampai Rasul pun ya tidak bisa, akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala permasalahan terhadap orang tuanya, yakni ibunya disuruh untuk meridhoi daripada kesalahan-kesalahan alqomah supaya dimaafkan semuanya. Ya, ternyata di saat ibunya sudah memaafkan, barulah alqomah bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Coba kalau orang tuanya masih belum ridho, ataukah suaminya belum ridho, maka orang tersebut akan sulit sekali akan menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bahaya daripada minum-minuman keras, ya berani sama kedua orang tua, berani sama seorang suami, ya, itu berbahaya sekali. Dampaknya seperti ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musa al-Ash'ari, ya Abu Musa al-Ash'ari itu sahabat
yang terkenal syu'urul Quran. Kalau membaca Al-Quran itu hatinya seseorang semuanya akan terpacu ya. Hatinya seseorang semuanya akan betul-betul lembut, jadi lembut. Hati seseorang itu kalau mendengar ngajinya Abu Musa al-Asy'ari itu sampai semuanya menjadi lembut. Di saat Abu Musa al-Asy'ari menjadi ulama hebat ya, menjadi seorang sahabat yang hebat, maka 3 sahabat hebat ini disuruh untuk berdakwah di daerah Yaman oleh Rasulullah SAW. Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali, kemudian Mu'ad bin Jabal ya, Mu'ad bin Jabal. 3 orang hebat sahabat Nabi yang hebat ini pernah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ngajar di Yaman ya, untuk ngajar di Yaman. Ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kullu ainin utawi saben-saben mata, setiap mata iku zaniyatun tumindak zina. Setiap mata iku tumindak zina, yakni akan melakukan perzinaan. Wal mar'atu utawi wong wadon, wal mar'atu dan seorang perempuan, idza sta'tarat iku idza sta'tarat nalikane nganggo wangin-wangin sapa mar'ah. Perempuan itu jika memakai harum-haruman, famarrat maka lewat sapa mar'ah, maka perempuan tadi itu lewat bil majlisi ing dalam kumpulan, bil majlisi ing dalam kumpulan, di saat ada orang-orang kumpul duduk-duduk, bil majlisi kelawan tempat kumpul-kumpulnya ya, yang kumpul itu maksudnya adalah laki-laki. Bahia maka utawi mar'ah, bahia mongko utawi mar'ah, maka perempuan tersebut kada iku kada mengkono wa kada lan mengkono yakni ngersakake, yakni ngersakake sapa nabi, yakni ngersakake sapa nabi zaniyatun utawi wadon iku zina. Jadi harus dihati-hati seorang perempuan ketika memakai harum-haruman di satu tempat kumpulan itu laki-laki, jangan sampai mengundang daripada syahwat kepada mereka semuanya ya. Jangan membuat syahwat mereka semuanya yang duduk dengan haruman-haruman yang kita pakai itu sendiri. Wala taqrabu lan ojo dekati, wala taqrabu dan janganlah mendekati, sira kabeh kalian semuanya janganlah mendekati az-zina, innahu krono setuhune zina, iku kana ono apa zina, iku kana ono apa zina fahisyatan, iku fahisyatan lakon kang banget olone. Sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan yang sangatlah jelek. Wasa'a lan olo apa zina, dan gak bagus ya, atau jelek perzinaan itu apa nih sabilan jalan yang jelek, jalan yang kurang bagus. Penyebab perzinaan takrab ya, takrab kalian mendekatkan pada zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina dimulai dengan bin-nazar, yakni dengan penglihatan terlebih dahulu. Oleh karenanya sorot mata seorang laki-laki terhadap perempuan lain ya, jika itu satu kali dengan tidak sengaja tidak masalah, tetapi kalau sorot matanya itu diterus-teruskan untuk melihat wanita lainnya, maka panah iblis akan menancap kepada hati seseorang ya. Kalau sudah memancat di hati seseorang, maka disitulah sulitnya, disitulah munculnya arial, sesuatu hal yang menghalangi kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat terus terbayang-bayang terus sama perempuan tersebut, maka di saat di hati ini sulit sekali. Nah, di saat di hati maka muncullah di kalam ya omongan, muncullah di yatim, yakni tangannya mulai beraksi. Dari sinilah muncullah perzinaan. Jadi perzinaan dimulai daripada mata terlebih dahulu ya. Kalau sudah tahu itu adalah laki-laki sudah kumpul-kumpul, jelas kalau kita memakai wangi-wangian jelas mengundang mereka, karena bau itu akan mengundang mata untuk melihat kita. Maka menyebabkan perzinaan itu juga merupakan zina itu sendiri ya. Sampai Rasulullah seperti itu. Jangan sampai perbuatan kita itu menjadi lantaran zinanya seseorang yang lainnya. Oleh karenanya perzinaan hampir rata-rata itu disebabkan karena perempuan ya. Azaniyatu wazani, dalam Quran mesti memakai tasniyah terlebih dahulu. Wazaniyatu, pezina perempuan, wazani
dan pezina laki-laki. Nah, kalau masalah pencurian maka yang dominasi adalah laki-laki, karena laki-laki nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan nafkah. Asariku wasarikoh, baru pencuri perempuan. Ya, kalau masalah perzinaan rata-rata adalah penyebabnya perempuan. Tapi kalau masalah pencurian rata-rata penyebabnya adalah seorang laki-laki. Oleh karenanya hindarilah harum-haruman, ya, harum-haruman yang menyebabkan itu timbulnya syahwat, ya, timbulnya syahwat. Sehingga satu ketika ada santri, ya, yang kakeknya itu ikut toreko, sedangkan santri ini waktu itu Ramadan pulang, melihat kakeknya ibadah dengan memakai wangi-wangian, sedangkan santri tersebut melarang kakeknya memakai wangi-wangian yang semprot-semprotan, ya. Terus kemudian itu mengandung alkohol, kayak, ya, itu najis, kayak, ya. Kata kiai saya tidak, ya. Kata kiai saya itu najis, kayak, ya. Oke, kita tanya kepada dua kiai kita masing-masing, ya. Waktu kumpul bersama, tanya, ya, bagaimana ini hukumnya, ya. Dijawab dengan sederhana saja, kakekmu boleh memakai wangi-wangian ini karena saat nenekmu atau kakekmu itu jalan, maka tidak ada orang yang akan tertarik sama kakekmu atau nenekmu. Sedangkan kalau kamu ya masih muda, tentunya akan bisa menarik daripada pandangan. Ya, ini pertanyaan fikih tetapi dijawab secara attitude, ya. Dijawab secara attitude. Memang untuk alkohol, minum dengan alkohol yang untuk menghantarkan daripada minyak itu sendiri itu berbeda, ya, berbeda. Ulama satu sama ulama lainnya berbeda. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Memang ikhtilaf, ya, memang ikhtilaf. Tetapi seorang ulama yang bijak, yang penuh dengan hikmah akan menjelaskan sesuai dengan keperluan kapasitas penanya itu sendiri, ya. Yang dijawab justru bukan masalah fikihnya, tetapi adalah masalah attitude-nya. Wallahu a'lam bishawab.